Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar biologi KD 3.2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Bu itu keanekaragaman hayati? Sabar ya, kita akan next ke slide berikutnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa mampu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya berdasarkan literatur dengan baik dan benar. Apa saja yang akan kita pelajari di keanekaragaman hayati itu, Bu? Nah, yang akan kita pelajari adalah pengertian keanekaragaman hayati berupa definisi keanekaragaman hayati. Yang kedua, berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies atau jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu ada dua, berdasarkan karakteristik wilayah dan berdasarkan persebaran organisme. Lanjut. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati? Ya, mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Untuk lebih jelasnya mari Ibu jelaskan. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi dan menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Misalnya dari organisme bersel satu, contohnya ada bakteri, hingga organisme bersel banyak, contohnya ada tumbuhan dan juga hewan. Kita ke slide berikutnya. Kalian pasti sudah penasaran ya, apa sih gambar-gambar dari ini? Nah, sini ada pertanyaannya. Apakah perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Mungkin kalian ada menjawab. Gambar pertama ini, Bu, itu mawar, warnanya beda-beda Bu. Ada yang merah, pink, putih, kuning. Ya, kalian benar. Terus untuk gambar yang kedua Bu, itu ada tumbuhan yang berbeda. Ada aren, kelapa, dan juga pinang Bu. Terus untuk yang ketiga itu daerah-daerah yang berbeda ya di belahan dunia Bu, ada di gurun, laut, hutan hujan tropis. Ya, kalian juga benar menjawabnya. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan membahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk yang kalian sudah penasaran. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies atau jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Sudah terjawab ya, dari masing-masing gambar ini sudah menunjukkan berbagai tingkat keanekaragaman hayati masing-masing. Untuk mawar tadi yang berbeda warna, ini masuk ke dalam keanekaragaman gen, yaitu keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Nah, gen merupakan materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Perbedaan ini menyebabkan sifat yang tidak tampak, genotip, dan sifat yang tampak atau fenotip. Untuk perbedaan warna ini kan sifat yang tampak yang bisa dilihat oleh panca indera. Makanya ini disebut juga dengan sifat fenotip, yaitu ada bunga mawar berwarna merah, pink, kuning, dan juga putih. Nah, variasi makhluk hidup
dapat terjadi akibat perkawinan sehingga susunan gen keturunannya berbeda dari susunan gen induknya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungannya. Ya, lanjut ya anak-anak. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies yaitu keanekaragaman tingkat individu menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contohnya tadi ada kelapa, ada aren, ada pinang. Nah, ini dibedakan berdasarkan apa sih, Bu? Ini dibedakan berdasarkan habitat atau tempat tumbuhnya, yaitu pohon kelapa itu tumbuh di pantai, sedangkan aren ada di pegunungan dan pinang ada di daerah yang kering. Nah, keanekaragaman hayati antar spesies atau tingkat jenis ini mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Ya, seperti tadi ya, perbedaannya sangat mencolok antara ketiganya itu. Nah, yang selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem juga. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, di mana semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan juga abiotik. Kalian sudah tahu betul ya, faktor biotik itu adalah berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan, sedangkan faktor abiotik ada iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembaban dan juga lainnya. Oleh karena itu, ekosistem merupakan kesatuan dari faktor biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Nah, di dalam ekosistem ini komponen biotik harus dapat berinteraksi dengan komponen biotik lainnya dan dengan komponen abiotik agar dapat bertahan hidup. Sehingga komponen interaksi antar organisme di dalam ekosistem ditentukan oleh komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik sangat beraneka ragam. Demikian pula dengan komponen abiotiknya. Perbedaan komponen-komponen penyusun tersebut mengakibatkan perubahan interaksi yang ada sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda-beda pula. Contoh-contohnya yaitu ada ekosistem lumut. Ekosistem ini didominasi oleh tumbuhan lumut dan terletak di temperatur rendah, misalnya di puncak gunung dan di kutub. Hewan yang terdapat di daerah ini adalah hewan yang berbulu tebal. Yang kedua, ada ekosistem hutan berdaun jarum. Ekosistem ini didominasi oleh pohon berdaun jarum dan terletak di daerah pegunungan. Ciri ekosistem ini yaitu umumnya berada di daerah beriklim sedang atau subtropis yang bersuhu dingin. Hewannya itu biasanya beruang. Yang ketiga, ada ekosistem hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropis dengan ciri ditumbuhi bermacam-macam pohon, terutama tumbuhan epifit, misalnya anggrek, tumbuhan pemanjat, misalnya liana dan lumut, serta hewan yang terdapat di dalam ekosistem tersebut adalah kera dan burung. Yang keempat, ada ekosistem padang rumput. Ekosistem ini didominasi oleh rumput dan terdapat pada daerah yang beriklim kering dengan ketinggian antara 3.600 meter sampai dengan 4.100 meter. Hewan yang hidup ini adalah mamalia besar, herbivora, dan juga karnivora. Yang kelima, ekosistem padang pasir. Cirinya yaitu didominasi oleh tumbuhan kaktus dan terdapat pada daerah beriklim panas. Hewan pada ekosistem ini contohnya reptilia, mamalia kecil, dan juga burung. Yang terakhir ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai didominasi oleh formasi Pescapre dan formasi Barringtonia yang membentuk pohon atau perdu.
Hewan pada ekosistem ini contohnya kepiting, serangga, dan juga burung pantai. Baik, sudah jelas ya anak-anak? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga, kita masuk ke submateri yang ketiga ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan karakteristik wilayah dan kedua berdasarkan persebaran organisme. Baiklah, yang pertama ada berdasarkan karakteristik wilayah. Sebelumnya Ibu perjelas terlebih dahulu. Ya, secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia terletak di daerah iklim tropis, yang mana ciri-cirinya adalah temperatur cukup tinggi, 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan cukup banyak dan tanahnya subur karena proses pelapukan batuan cukup cepat. Dilihat secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Hal tersebut juga menyebabkan tanah di Indonesia sangat subur. Nah, keadaan lingkungan abiotik yang sangat bervariasi membuat Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki 10% dari seluruh spesies tumbuhan yang ada di dunia, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, serta 17% spesies burung dunia. Jumlah spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya yaitu burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo yang menjadi salah satu 7 keajaiban di dunia, serta anoa di Sulawesi. Rafflesia arnoldi terdapat di Pulau Sumatera dan tersebar di sepanjang Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung. Yang terakhir ada bunga bangkai, Amorphopalus sp, merupakan flora langka khas Indonesia. Selain spesies endemik, Indonesia juga kaya akan beraneka ragam flora dan fauna yang bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai misalnya bermacam-macam varietas durian, antara lain durian petruk dari Randu Sari Jepara, durian sitokong dari Ragunan, durian Sunan dari Boyolali, dan durian Simas dari Bogor. Serta ada kedondong, misalnya kedondong dari Karimun Jawa, ya pastinya berasal dari Karimun Jawa, serta salak, misalnya salak Pondo yang berasal dari Desa Suka, Sleman, Yogyakarta, dan ada salak Bajalen dari Ambarawa. Selanjutnya ada berdasarkan persebaran organisme. Ilmu yang mempelajari persebaran organisme di muka bumi disebut biogeografi. Nah, studi tentang penyebaran spesies ini menunjukkan bahwa spesies-spesies berasal dari satu tempat, tetapi selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengalami diferensiasi atau perubahan menjadi subspesies dan spesies baru yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Penghalang atau barier geografi membatasi persebaran dan kompetisi dari suatu spesies yang disebut isolasi geografi. Adanya isolasi tersebut menyebabkan perbedaan susunan flora dan fauna di berbagai tempat. Menurut Alfred Russel Wallace, berdasarkan adanya persamaan fauna di daerah tertentu di bumi, maka dapat dibedakan 6 daerah biogeografi dunia, yaitu Nearktik Amerika Utara, Palearktik Asia sebelah utara Himalaya, Eropa dan Afrika, dan Gurun Sahara sebelah utara, Neotropikal Amerika Selatan bagian tengah, Oriental Asia, Himalaya bagian selatan, Ethiopia, Afrika, Australia dan pulau-pulau sekitarnya.
fauna di Indonesia mencerminkan posisi di antara benua Asia Oriental dan benua Australia. Di antara paparan Sunda dan wilayah laut dalam terdapat batas flora dan fauna Asia. Artinya, flora dan fauna Asia menyebar hanya sampai batas tersebut. Batas ini disebut dengan garis Wallace atau Wallace. Di antara paparan Sahul dan laut dalam di bagian tengah juga terdapat batas flora dan fauna Australia. Artinya, flora dan fauna Australia menyebar hanya sampai batas tersebut, yaitu dinamakan garis Weber. Baik, selanjutnya ada peta persebaran fauna di Indonesia. Bentar, Ibu zoom terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ada persebaran fauna di wilayah Indonesia Barat, Oriental. Di mana yang persebaran fauna di wilayah Indonesia Timur, Australia. Nah, ini di bagian timur ada fauna Australia dan juga di tengah-tengah ini disebut dengan zona peralihan antara Oriental dan Australia. Paparan Sunda dan paparan Sahul terjadi pada akhir masa Pleistosen. Pada masa itu terjadi perubahan permukaan air laut di seluruh dunia akibat dari mencairnya es, lapisan es dan gletser. Permukaan air laut naik kurang lebih 150 meter. Akibatnya di Indonesia Barat, daratan Sunda tenggelam dan hanya bagian-bagian yang tinggi dari lipatan-lipatan pegunungan yang tertinggal sebagai kepulauan. Bagian-bagian yang sekarang dapat dilihat adalah paparan benua yang berbatasan dengan Malaysia, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Utara. Di bagian timur, yaitu daratan Sahul, juga tenggelam. Papua terpisah dari Australia dan terbentuklah Laut Arafuru. Daerah-daerah yang tinggi membentuk pulau-pulau seperti Kepulauan Aru dan daerah Kepala Burung. Sesuai dengan garis Wallace, persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi wilayah barat, yaitu Oriental, dan wilayah timur, yaitu Australia. Sedangkan, menurut garis Weber, di antara wilayah barat dan timur, atau di antara Oriental dan Australia terdapat zona peralihan. Di tengah-tengahnya ya anak-anak, Ibu harap sudah jelas. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu berdasarkan persebaran organisme. Yang pertama ada Oriental. Ibu perjelas dulu ya. Oriental, bagian barat wilayah Indonesia yang termasuk paparan Sunda memiliki fauna tipe oriental, yaitu ada di Sumatera memiliki hewan khas seperti gajah, tapir, badak bercula dua, harimau, siamang, dan orang hutan. Di Jawa memiliki hewan badak bercula satu, harimau, dan banteng. Yang ketiga, Kalimantan memiliki hewan seperti badak bercula dua, macan tutul, orang utan, kera berhidung panjang, dan beruang madu. Yang kedua ada Australia. Bagian timur wilayah Indonesia ditempati fauna tipe Australia yang terdiri atas burung-burung dengan warna-warna mencolok, misalnya kasuari, nuri, parkit, cendrawasih, dan merpati berjambul, serta beberapa jenis hewan berkantong, misalnya kanguru walabi dan kanguru pohon. Di bagian tengah, contohnya ada Sulawesi, terdapat hewan yang khas yaitu anoa, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Yang ketiga yaitu peralihan. Jika kita menuju ke wilayah timur dari garis Wallace, jumlah hewan kawasan oriental menyusut secara mencolok. Sebaliknya menuju barat,
jumlah hewan kawasan Australia menurun dengan jelas. Beberapa jenis mamalia berkantong tipe Australia telah memasuki daerah Wales. Burung pelatuk oriental telah terbang dari Bali lewat pulau-pulau sampai sedikit ke timur dari garis Wales. Hewan oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi yang melintasi garis Wales ke timur sampai Sulawesi mungkin telah dibawa oleh orang Melanesia sebagai makanan dan hewan peliharaan. Nah, menurut Weber, bagian kepulauan Indonesia tersebut di atas merupakan daerah peralihan bertahap antara kawasan Australia dan Oriental. Daerah yang merupakan tempat peralihan yang sangat mencolok adalah Sulawesi. Selain itu, fauna dari daerah peralihan bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Selanjutnya, selain ada fauna, di sini juga ada flora, yaitu flora malaysiana. Lingkungan terestrial cenderung berubah dalam suatu pola karakteristik dari utara ke selatan. Karena itu, letak garis lintang dari bukit ke puncak gunung perubahan mungkin terjadi secara bertahap atau mendadak, sehingga pada akhirnya terbentuk zona tertentu dan tersendiri yang disebut bioma. Bioma dapat diartikan sebagai berbagai macam komunitas utama yang terdapat pada suatu daerah dan dapat dikenal berdasarkan fisionomi atau penampakannya. Faktor utama yang menentukan pembagian bioma adalah ketinggian suatu tempat. Untuk garis pembatas atau pemisah antara dua bioma, walaupun tidak jelas, disebut ekoton. Ekoton ditempati oleh tumbuhan dan hewan yang khas. Bioma-bioma umumnya ditentukan oleh vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Hal ini cenderung mencerminkan iklim yang umum dari daerah tersebut. Beberapa bioma antara lain gurun atau padang pasir terdapat di Afrika, Amerika, Australia, dan Cina. Kedua, padang rumput terbentang dari daerah tropis hingga subtropis, misalnya Amerika. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis, misalnya di Amerika Selatan, Brasil, Asia termasuk Indonesia, dan Afrika. Keempat, hutan gugur merupakan bioma yang khas di daerah beriklim sedang. Yang kelima, ada sabana terdapat di kedua sisi khatulistiwa, berkembang dengan lebih baik di Afrika dan Amerika Selatan. Sabana juga terdapat di India, Asia Selatan, Australia, dan juga Indonesia, yaitu ada di Irian, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma tersebut, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma sabana. Bioma hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman tumbuhan sangat tinggi adalah daerah Malaysiana. Flora Malaysiana meliputi tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua, Nugini, dan Kepulauan Solomon. Tumbuhan khas Malaysiana yang terkenal adalah Rafflesia arnoldi. Juga pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae. Tumbuhan berbiji bersayap, diantaranya meranti. Meranti terdapat di hutan Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Brunei, Malaysia, dan pulau lainnya. Meranti dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan. Slide berikutnya ada daftar pustaka. Dan yang slide terakhir adalah thank you. Ini ada kata-kata dari Albert Einstein. Human beings must have action, and they will make it if they cannot find it. Nah, sampai di sini dulu ya
penjelasan dari ibu. Jika ada yang belum dipahami, silahkan nanti bisa hubungi ibu kembali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.